Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan di tengah hutan sunyi saat senja menggigilkan kulit, seorang pemuda miskin tersandung langkahnya, dan di balik semak berduri, ia menemukan gadis muda berlumur darah, tubuhnya gemetar, bibirnya membisik lemah, "Tolong." Tak ada yang tahu, luka di kaki gadis itu akan membuka luka yang lebih besar di balik dinding istana. Dan pemuda hutan yang tak punya apa-apa, justru memegang kunci tahta kerajaan yang selama ini dijaga dengan pedang dan darah. Tapi, siapa sebenarnya gadis itu? Dan mengapa seluruh pasukan istana rela membakar hutan demi menangkapnya kembali? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit senja memerah, seolah membakar ujung-ujung daun bambu yang gemetar diterpa angin. Di bawah bayang pepohonan hutan Tirangga, seorang pemuda melangkah perlahan sambil memanggul ikatan kayu bakar di punggungnya. Bajunya compang-camping, tubuhnya kurus dibalut debu dan peluh. Namanya Bima. Tak ada keluarga. Tak ada harapan. Hanya ada hutan, sunyi, dan dirinya sendiri. Di antara desir angin yang biasanya ia kenal seperti napasnya sendiri, hari itu ada suara aneh. Helaan napas. Erangan kecil. Dan suara samar yang membuat langkahnya berhenti. Ia mencondongkan telinga. Degup jantungnya pelan-pelan berubah jadi hentakan tajam. Bima meletakkan kayu, menyibak semak belukar, dan napasnya tercekat. Seorang gadis tergeletak di tanah berlumpur. Roknya robek, kakinya berdarah, rambutnya panjang acak-acakan, dan wajahnya terlalu bersih, terlalu cantik untuk berada di tempat sekeras ini. "Hei!" bisik Bima takut mengejutkan. Gadis itu membuka mata pelan. Suaranya lirih dan gemetar. "Tolong, kakiku." Tanpa berpikir panjang, Bima mengoyak bajunya, membalut luka di kaki gadis itu. Goresan dalam, darah terus mengalir. Ia tahu, jika terlambat membawanya pulang, luka itu bisa jadi petaka. "Kau tak bisa jalan," gumam Bima. Gadis itu menggeleng. Maka ia pun mengangkat tubuhnya. Ringan, seperti membawa sehelai ranting kering. Sore menjelang gelap saat Bima tiba di gubuk kecil miliknya. Hanya bilik bambu, atap jerami, dan lantai tanah liat. Tapi bersih. Hangat. Aman. Ia membaringkan sang gadis di atas tikar daun lontar, menjerang air di tungku kecil, dan membersihkan luka dengan penuh kehati-hatian. Tak banyak bicara. Hanya pandangannya yang bicara. Beberapa hari berlalu. Gadis itu akhirnya bisa menyebutkan namanya. Rani. Katanya ia berasal dari desa seberang lembah dan tersesat saat mencari kayu. Tapi dari cara bicaranya, dari matanya yang menyimpan kecemasan, dan caranya menatap keluar seolah takut dikejar sesuatu, Bima tahu ada yang tak biasa. Rani tak pandai memakai daun pisang sebagai piring. Tak tahu cara membersihkan ikan. Tak bisa menyalakan api. Ia seperti baru pertama kali merasakan dunia rakyat kecil. Tapi Bima tak tanya. Ia hanya merawatnya. Menemaninya duduk saat senja. Membuatkan tongkat dari kayu agar Rani bisa belajar berdiri lagi. Satu sore, Rani menatap langit jingga lalu berkata, "Kau tak pernah ingin pergi dari hutan ini?" Bima menjawab sambil menatap pucuk bambu, "Hutan tak pernah menolakku. Tapi kota tak butuh orang sepertiku." Mata Rani berkaca-kaca. Ia tahu,
Di hadapannya duduk lelaki yang tidak hanya menyelamatkan tubuhnya, tapi juga diam-diam menyelamatkan hatinya. Tapi ia juga tahu, kebenaran tak bisa ia sembunyikan selamanya. Dan malam itu pun datang. Saat Bima yang sedang memintal tali dari serat akar mendengar gumaman dalam tidur. Tubuh Rani menggigil, berkeringat, dan bibirnya mengucap lirih. "Jangan, aku tak mau kembali ke istana." Bima tercekat. "Istana?" Ia menoleh pelan, memandang wajah Rani yang lelap tapi gelisah. Ada rahasia besar yang baru saja mengintip dari balik tirai gelap. Dan dari luar, bayangan bulan mengiris lantai tanah, seolah menandai awal dari kisah yang akan mengubah segalanya. Angin malam menyusup lewat celah dinding bambu. Langit Tirangga mulai kelam. Bima duduk terpaku di dekat tungku yang nyaris padam, sorot matanya tertuju pada Rani yang masih tergolek di atas dipan daun lontar. Tubuh gadis itu berkeringat, sesekali menggeliat kecil sambil menggumam kata-kata yang membuat dada Bima sesak oleh rasa curiga. "Ayahanda, aku mohon, jangan paksa aku kembali." Bima menggenggam tali pintalan di tangannya, tapi pikirannya jauh melayang. Kata-kata itu, istana, ayahanda, kembali, bukan kata yang biasa keluar dari mulut gadis desa pencari kayu. Terlalu lembut. Terlalu rapi. Terlalu bangsawan. Malam itu ia tidak tidur. Ia berjaga di dekat Rani, hanya sesekali memejamkan mata dan terjaga setiap kali mendengar suara mencurigakan dari luar. Hutan Tirangga memang penuh misteri. Tapi malam itu, yang membuatnya gelisah bukan angin atau suara burung malam, melainkan isi pikiran sendiri. Pagi menjelang, langit berubah biru pudar. Embun menempel di ujung rumput, dan suara burung-burung kecil mulai riuh. Bima bangkit pelan, mendekati Rani yang masih tertidur. Diletakkannya tangan di kening gadis itu, suhu tubuhnya sudah menurun. Luka di kaki pun mulai kering, hanya menyisakan nyeri ringan. Saat ia hendak pergi memeriksa jaring ikan di sungai belakang, suara lirih memanggilnya, "KL?" Langkah Bima terhenti. Ia menoleh. Rani telah bangun. Wajahnya pucat, tapi pandangan matanya lebih jernih dari sebelumnya. Ia menatap Bima penuh ragu. "Kalau aku ternyata bukan seperti yang kau pikir, kau marah?" Bima tersenyum pelan. "Aku tidak pernah menaruh prasangka pada orang yang sedang terluka." Lalu ia pergi. Tapi kata-kata itu menempel di pikirannya sepanjang perjalanan. Di sungai, ia hanya mendapatkan 2 ekor ikan dan beberapa kerang kecil. Tapi lebih dari itu, ia membawa pulang pikiran yang semakin tak tenang. Sesampainya di gubuk, ia melihat Rani duduk di depan pintu, menatap langit yang perlahan cerah. Matanya kosong, seperti menyimpan ribuan cerita yang tak pernah bisa diucapkan. Bima duduk di sebelahnya. "Boleh tanya sesuatu?" Suaranya lirih. Rani mengangguk. "Kenapa kau ada di hutan ini sendirian? Dan kenapa tidak ingin kembali?" Butuh waktu sebelum Rani menjawab. Ia menunduk, menggenggam ujung kain bajunya yang telah lusuh. Bibirnya gemetar. "Karena aku bukan warga biasa, KL. Aku berasal dari istana Estefal. Aku adalah putri mahkota." Dunia Bima seakan terhenti sejenak. Ia tidak bersuara, hanya menatap Rani dengan mata yang tak berkedip. Seolah tak terkejut, tapi sebetulnya sedang berusaha keras mencerna kenyataan. "Namaku lengkap adalah Rani Elindra Amaret," lanjut gadis itu dengan suara nyaris berbisik. "Aku satu-satunya anak dari Raja Amaret Estefal. Aku kabur dari istana, karena aku muak dengan semua aturan. Setiap hari aku diawasi, dikurung,
Bahkan untuk melihat pasar saja harus menunggu izin 3 hari. Ketika tahu akan dijodohkan dengan pangeran dari kerajaan Sortan, aku tak tahan. Aku menyamar jadi pelayan, meminjam baju dan menyelinap lewat lorong tua yang terhubung ke luar tembok istana. Air matanya mulai menetes. Aku pikir bisa sekadar jalan-jalan, tapi aku tersesat, masuk ke hutan, terpeleset di tebing kecil, dan kau tahu sisanya. Bima masih diam. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri dan berjalan keluar. Hatinya bergejolak. Di satu sisi ia ingin marah karena merasa dibohongi, di sisi lain ia paham. Ia tahu rasanya dikurung oleh dunia yang tak memberi ruang bernapas. Dari balik dinding bambu, Rani mengejarnya. KL, aku tak ingin kau dihukum. Aku akan pergi besok pagi, aku akan cari jalan sendiri. Bima menoleh, menatap mata Rani yang basah. Lalu ia berkata pelan, aku tak menyuruhmu pergi. Aku hanya ingin tahu semuanya. Dan untuk pertama kalinya, Rani terlihat benar-benar lega, meski bayangan kecemasan belum hilang sepenuhnya dari matanya. Sore itu, Bima turun ke desa Tersina, menyamar dengan mengenakan kain penutup wajah dan membawa beberapa hasil hutan untuk dijual. Tapi suasana desa tidak seperti biasanya. 2 prajurit istana berkuda tengah bertanya kepada warga tentang seorang gadis bangsawan yang hilang. Seorang warga tua yang mengenal Bima memberi isyarat agar ia menghindar. Bima segera kembali ke hutan, membawa kekhawatiran dalam dadanya. Malam menjelang. Saat mereka duduk di depan perapian kecil, Rani mendekat dan berbisik. KL, jika besok aku ditangkap, jangan ikut campur. Biarkan aku dibawa. Bima menatapnya lama, dan membiarkan orang yang sudah kucintai dihakimi sendirian? Rani tersentak. KL, aku tahu, kau bukan pangeran. Tapi kau tahu apa itu setia. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari mata Rani di hadapan Bima. Ia menggenggam tangan pemuda itu erat dalam keheningan hutan yang hanya diiringi suara jangkrik dan desir angin malam. Esoknya, derap kuda mengguncang bumi. Dari balik semak, puluhan pengawal berkuda muncul memasuki kawasan hutan Asrana. Suara trompet istana menggema. Mereka datang. Mereka membawa perintah langsung dari Raja Esteval. Kami mencari Putri Rani Elindra Amaret. Serahkan dia atau seluruh tempat ini akan kami geledah. Tak ada lagi waktu untuk bersembunyi. Bima memegang tangan Rani. Kita harus tinggalkan gubuk itu sekarang. Tapi kemana? Bisik Rani, napasnya tak teratur. Gua tua di utara hutan. Tak ada penjaga istana yang berani masuk ke sana. Kenapa? Dulu banyak yang percaya tempat itu dihuni arwah penunggu, tapi itu cuma cerita. Aku pernah tinggal semalam di sana. Rani mengangguk tanpa ragu. Ia percaya pada Bima lebih dari siapapun. Mereka berlari melintasi batang pohon tumbang, menyeberangi sungai, mendaki celah batu, hingga tiba di depan sebuah gua gelap tertutup lumut. Masuklah, bisik Bima. Kita aman di sini. Di dalam gua, udara lembab menusuk. Tapi Bima tahu titik mana yang kering. Ia menyalakan obor kecil. Rani duduk di atas batu, menarik napas panjang. Lagi-lagi kau menyelamatkanku, KL. Bima duduk di sebelahnya. Hatinya tak tenang. Aku tahu ini tak adil bagimu, ucap Rani. Aku seharusnya tidak membawamu sejauh ini. Kau tidak membawaku. Aku memilih jalan ini sendiri, jawab Bima pelan. Rani menoleh cepat. Kau tahu tentang rencana perjodohan itu? Bima mengangguk.
Aku dengar dari pedagang. Rani Esteval akan dijodohkan dengan Pangeran Ildan dari Sortan. Itu sebabnya aku lari. Bisik Rani. Ayah memaksaku demi aliansi. Bima menatapnya. Kau tak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa melindungimu selamanya. Namun sebelum mereka bicara lebih jauh, suara trompet kembali terdengar dari kejauhan. Para prajurit istana telah menyusul mereka, dan kali ini mereka tidak datang sendirian. Suara derap kuda bergema dari kejauhan, mengguncang tanah basah di luar gua. Cahaya obor mulai menyelinap di antara pepohonan, membentuk bayangan panjang yang menari di dinding gua berbatu. Rani menggenggam tangan Bima erat. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya mulai gemetar. Sementara itu, Bima menatap pintu gua dengan rahang mengeras, tubuhnya berdiri melindungi Rani yang terduduk di balik batu besar. Mereka semakin dekat, bisik Bima. Kau harus pergi, aku tak mau kau celaka karenaku. Bima menoleh cepat. Jangan katakan itu lagi. Tapi kau tak paham, ayahku, jika tahu aku bersama pria miskin dari hutan, dia bisa. Apa dia bisa menghapus fakta bahwa aku menyelamatkan putrinya dari kematian? Potong Bima dengan suara lirih, namun mantap. Aku bukan siapa-siapa, benar. Tapi aku juga bukan binatang. Rani memalingkan wajahnya. Air mata jatuh diam-diam, namun suara sepatu besi di luar semakin keras. Mereka sudah tiba di depan mulut gua. Putri Elindra, kami tahu kau di dalam, keluarlah, ini perintah langsung dari Baginda Raja. Suara keras itu menggema hingga ke relung gua. Bima menutup mata sejenak, mengatur napasnya, lalu menarik lengan Rani dengan lembut. Duduklah di balik batu itu. Jangan bergerak. Apapun yang terjadi, biarkan aku bicara. Tidak, aku tak mau melihatmu dipukul atau... Percaya padaku. Suara itu membuat Rani tak kuasa membantah. Ia bersembunyi di balik batu besar. Bima berjalan pelan ke mulut gua, hanya membawa tongkat kayu di tangannya. Saat tubuhnya muncul di luar, sinar obor segera menyilaukan matanya. 4 kuda berdiri tegap, dan belasan prajurit berpakaian zirah istana mengacungkan tombak. Siapa kau? Bentak seorang pemimpin mereka yang mengenakan jubah biru tua berhias bordiran emas. Namaku Bima. Aku hanya orang hutan. Aku tak tahu siapa yang kalian cari. Prajurit itu menyipitkan mata, menatap wajah Bima dari atas hingga bawah. Kami mendapat laporan, seorang gadis dengan ciri-ciri yang cocok dengan putri istana terlihat bersama pria miskin yang tinggal di gubuk belakang lembah. Itu kau, bukan? Bima diam. Kepalanya tertunduk. Tapi diamnya bukan karena takut, melainkan sedang menyusun kata. Lalu perlahan, ia angkat wajah. Aku temukan seorang gadis luka parah beberapa hari lalu. Aku tolong karena tak ada orang lain. Aku tidak tahu siapa dia. Prajurit itu turun dari kudanya. Langkahnya berat, suara deras sepatunya menggema di dalam dada Bima. Ia berdiri tepat di hadapan pemuda itu. Mata mereka bertemu. Dan jika gadis itu adalah Putri Elindra? Bima tidak menjawab. Prajurit itu mendekat lebih lagi, napasnya hangat di wajah Bima. Kalau begitu, kau akan dihukum mati karena menculik darah kerajaan. Bima masih diam, lalu berkata, kalau menolong orang sekarat disebut menculik, maka hukumlah aku. Aku siap. Tapi biarkan dia pulang sendiri tanpa luka tambahan. Beberapa prajurit di belakang mulai saling pandang.
Kalimat Bima terdengar terlalu mulia untuk orang seperti mereka yang hanya biasa melihat perintah sebagai kebenaran. Tangkap dia, perintah sang pemimpin dingin. Dua prajurit melangkah maju, menarik tangan Bima dan menjatuhkannya ke tanah. Rani yang melihat dari balik batu menahan napas, menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Bima tidak melawan. Ia hanya menggertakkan gigi saat lengannya ditarik kasar. Cukup. Semua mata menoleh. Rani melangkah keluar dari gua, tubuhnya berdiri di bawah sinar obor, wajahnya menantang namun bergetar. Mata pemimpin prajurit melebar. Putri Elindra. Lepaskan dia, dia tidak bersalah. Akulah yang kabur. Akulah yang berbohong. Dia hanya menolong. Pemimpin itu mendekat dengan cepat. Paduka, Anda dalam bahaya. Raja sudah mencemaskanmu selama 5 hari terakhir. Kami diperintahkan membawa Anda pulang. Dengan menyiksa orang yang menyelamatkanku, suaranya naik. Aku tidak akan kembali kalau dia disakiti. Keheningan menyelimuti gua. Pemimpin itu tak bisa membantah. Rani adalah darah raja. Putri satu-satunya. Perintahnya setara perintah tahta. Akhirnya, setelah beberapa isyarat, Bima dilepaskan. Tubuhnya jatuh berdebum di tanah, tapi ia bangkit perlahan, matanya masih tertuju pada Rani. Bima, bisik Rani, aku akan kembali, karena aku tak mau lebih banyak luka terjadi. Tapi, tolong jaga tempat ini. Aku akan kembali. Aku janji. Kau tak perlu janji, balas Bima, suaranya lirih. Aku akan tetap di sini. Tanpa aba-aba, para prajurit membentuk barisan. Rani berjalan menuju kudanya. Tapi sebelum naik, ia kembali pada Bima, menatap mata pemuda itu lama sekali. Lalu dengan tangan gemetar, ia menyentuh pipinya pelan, dan berbisik, "Terima kasih karena memperlakukanku sebagai manusia, bukan sekadar darah bangsawan." Setelah itu, ia pergi. Langkah kuda mereka menghilang di telan malam, meninggalkan Bima sendirian di depan gua yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi bukan sunyi biasa. Ada lubang di dada Bima yang tak bisa diisi oleh kayu bakar atau air sungai. Bukan karena kehilangan Rani, tapi karena sejak hari itu, ia tahu ia tak bisa lagi hidup hanya sebagai bayangan di tengah hutan. 3 hari berlalu. Hutan Tirangga kembali hening, namun tak sepenuhnya tenang. Di kejauhan, burung-burung sering terlihat beterbangan dari arah istana. Pedagang di pasar membawa kabar, pesta besar sedang disiapkan. Raja akan mengumumkan perubahan besar di hari penobatan musim depan. Tak ada yang tahu perubahan apa. Tapi satu hal yang menarik perhatian Bima. Gubuknya tak lagi dipantau. Ia bebas bergerak. Tapi malam-malamnya tak pernah sama. Hingga satu pagi, seekor burung merpati abu-abu tiba di depan gubuknya. Di kaki burung itu terikat gulungan daun lontar. Bima mengambilnya. Dan saat membaca isinya, tangan Bima gemetar. Aku tak bisa menghapus darahku. Tapi aku bisa memilih jalanku. Jika kau masih mau menungguku, datanglah ke padang murni di balik lembah pada malam bulan purnama. Rani. Bima menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak Rani pergi, ia tersenyum. Tapi ia juga tahu, malam purnama itu akan membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan dua hati. Langit malam itu seolah tahu, bahwa pertemuan bukan sekadar kebetulan. Bulan bundar menggantung utuh tanpa awan, cahayanya menetes perlahan ke permukaan padang murni, hamparan rumput tinggi yang berkilau diterpa embun,
diapit oleh dinding-dinding tebing batu dan pohon-pohon termesi tua yang menjulang seperti penjaga waktu. Bima berdiri di pinggir padang, memandang ke tengah hamparan itu. Bajunya masih sama. Kain lusuh, tubuh kering, namun matanya bersinar tajam. Dalam genggamannya ada seikat bunga liar, bukan untuk romansa, tapi sebagai tanda. Ia ingin mengingatkan Rani bahwa apa yang mereka lalui bukanlah mimpi sementara, bukan pula cerita belas kasihan. Langkah kaki terdengar dari arah lembah. Tak terburu-buru, namun pasti. Dan di bawah sinar bulan, perlahan sesosok tubuh muncul dari balik kabut, anggun, berselendang tipis, namun wajahnya tak lagi memancarkan ketakutan seperti dulu. Kini, yang terpancar adalah tekad. Rani, gumam Bima pelan. Gadis itu berjalan mendekat. Suara rerumputan terinjak pelan di bawah langkahnya seperti irama lagu yang ditunggu. Kau datang, katanya, suara lembut namun padat makna. Kau memanggilku, jawab Bima. Sesaat tak ada kata. Hanya pandangan yang saling bertabrakan, menyampaikan cerita yang tak bisa dibahasakan. Di antara mereka terbentang jarak yang tak terlihat namun terasa. Darah, status, dunia, dan masa depan. Aku tak punya banyak waktu, kata Rani akhirnya. Ayahku mulai curiga. Istana kini penuh bisik-bisik. Katanya aku tak lagi sama. Katanya aku telah tersihir oleh kehidupan rakyat kecil. Bima tersenyum tipis. Dan kau? Aku tak tersihir, aku sadar. Selama ini aku hidup dalam cangkang istana. Dikekang. Dibatasi. Aku baru tahu rasanya jadi manusia, saat terluka, dan ditolong tanpa pamrih. Saat tidur beratap langit, saat mencuci luka dengan air sungai, saat merasakan tanganmu mengusap debu di kakiku tanpa bertanya siapa aku. Bima menunduk. Rani maju satu langkah. Aku ingin memilih takdirku, Bima. Kau putri kerajaan. Pilihanmu selalu diawasi. Setiap langkahmu diatur. Karena itu aku kesini. Aku ingin kau tahu, aku sedang membuat rencana. Bukan pelarian. Bukan pemberontakan. Tapi aku ingin membangun tempat di mana bangsawan dan rakyat tak lagi dibatasi jurang. Dengan apa? Dengan perubahan dari dalam. Bima menghela napas pelan. Ia tahu, kata-kata Rani bukan fantasi. Tapi ia juga tahu dunia tidak semudah itu diubah. Tapi sebelum ia sempat bertanya, Rani mengeluarkan sesuatu dari balik selendangnya. Sebuah benda kecil berbalut kain merah tua. Ia mengulurkannya ke Bima. Ini milik ibuku, bisik Rani. Kalung ini diwariskan turun-temurun hanya kepada perempuan istana yang dipercaya menjaga kebenaran. Bima menerima benda itu dengan ragu. Untuk apa ini? Simbol bahwa kau dipercaya. Bahwa kau bukan siapa-siapa, tapi telah menjadi seseorang. Tiba-tiba terdengar desir angin kencang dari arah atas tebing. Daun-daun berjatuhan. Burung hantu menjerit. Rani menoleh cepat. Aku harus pergi. Mereka mengawasi. Aku tak boleh terlihat hilang terlalu lama. Lalu apa yang kau harapkan dariku sekarang? Tanya Bima, suaranya nyaris tak terdengar. Rani menatapnya dalam. Jaga kalung itu. Suatu saat, jika aku gagal, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Dan jika aku berhasil, aku akan datang ke tempatmu bukan sebagai putri yang dikawal, tapi sebagai Rani yang memutuskan sendiri hidupnya. Langkah Rani mundur.
Tapi tiba-tiba suara keras mengguncang keheningan malam. "Hentikan dia!" Sinar obor muncul dari balik pohon. Teriakan prajurit menggema. Beberapa kuda menerobos semak. Rani menoleh cepat. Matanya panik, tapi tubuhnya sudah terbiasa menghadapi ketakutan. "Lari, Bima!" Namun pemuda itu justru menarik tangannya dan membawanya ke celah batu di tepi padang. Ia tahu tempat itu, sebuah lorong sempit yang hanya bisa dilewati 2 orang, cukup untuk bersembunyi dari kejaran. Tapi satu prajurit melihat bayangan mereka. "Ke sana! Cepat!" Bima mendorong Rani ke celah. "Masuk duluan!" "Tidak tanpamu," pekik Rani. Namun Bima menoleh, dan untuk pertama kalinya, Rani melihat ketakutan di matanya. Bukan takut akan luka, tapi takut kehilangan. "Aku akan mengalihkan mereka. Aku tahu jalur hutan lebih dari siapapun. Pergi sekarang." Ia tidak memberi waktu untuk protes. Didorongnya Rani masuk ke celah sempit. Lalu berlari ke arah berlawanan, memancing suara dan langkah para prajurit. Rani menahan napas. Dari balik celah sempit ia melihat Bima berlari di bawah sinar bulan, bayangannya melesat seperti rusa yang dikejar pemburu. Lalu suara cambuk. Suara perintah. Suara tubuh terjatuh. Dan semuanya hening. Rani menutup mulutnya sendiri agar tak berteriak. Bima tak muncul kembali malam itu. Keesokan paginya, di desa-desa dekat istana, kabar beredar bahwa seorang pemuda miskin ditangkap karena menyusup ke wilayah kerajaan. Ia dilempar ke penjara bawah tanah. Dituduh mata-mata. Tak diberi kesempatan menjelaskan. Rani mendengar kabar itu dari pembantunya yang setia. Dan saat malam turun kembali, ia berdiri di depan jendela kamarnya yang tinggi. Kalung ibunya telah berpindah tangan. Dan hatinya telah diikat oleh nama yang dulu tak berarti apa-apa bagi istana. Tapi kini, jadi ancaman paling ditakuti oleh raja. Penjara bawah tanah istana tak pernah disebut dalam buku sejarah. Letaknya tersembunyi di balik pintu baja tua yang terkamuflase di balik dinding batu bagian belakang sayap timur. Tak ada jendela, hanya lubang kecil setinggi lutut untuk menyalurkan udara. Dinding-dindingnya dingin, lembab, dan menyimpan aroma besi karat bercampur lumpur basi. Di dalam salah satu sel kecil, tubuh Bima terbaring, wajahnya lebam, bibirnya pecah, tangan terikat dengan rantai besi berkarat. Tapi sorot matanya belum padam. Ia tahu dirinya telah jadi korban fitnah. Tuduhan menyusup, menyekap putri, bahkan menggoda Rani, semua itu tak lain adalah dalih untuk menjebaknya. Ia juga tahu, Rani pasti tak tinggal diam. Tapi pertanyaannya, berapa lama ia bisa bertahan di tempat ini? Suara langkah sepatu berat terdengar dari luar. 2 penjaga membawa lentera dan kunci besi besar. Mereka membuka pintu sel Bima dengan suara derit panjang, lalu menyeret tubuhnya ke ruang interogasi di lorong ujung. Di ruang itu, seorang pria berjubah ungu menunggu. Rambutnya perak, dagunya tajam, dan di wajahnya tertulis kekuasaan. "Namamu Bima?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Bima mengangguk lemah. "Kau tahu siapa aku?" "Tidak." Pria itu menatap tajam. "Aku Panglima Suandaka. Orang yang paling dipercaya raja untuk membersihkan sampah-sampah istana. Dan menurutku, kau adalah salah satu sampah itu." Bima tidak menjawab. Sorot matanya hanya menusuk balik, seolah berkata, "Bukan aku yang takut." Panglima Suandaka berdiri dan berjalan memutar mengelilingi Bima.
Kau pikir kau bisa lolos hanya karena Putri Elindra menangis saat melihatmu ditangkap? Bima mengerutkan dahi. Dia melihat. Suandaka terkekeh. Kau terlalu naif. Perempuan seperti dia bisa menangis untuk siapa saja, tapi tak akan mempertaruhkan tahta demi pengemis seperti Mu. Kata-kata itu menusuk. Tapi Bima tahu, di balik ucapan Suandaka, tersimpan rasa takut. Rasa gentar seorang pemegang kekuasaan terhadap sesuatu yang tak bisa dibeli, keberanian dan ketulusan. Kau bisa bebas, Bima, lanjut Suandaka pelan. Asal kau mau bicara tentang apa yang terjadi selama 5 hari kau bersama Putri. Bima tetap diam. Apakah kau menyentuhnya? Masih diam. Apakah kau menyembunyikan sesuatu darinya? Rahasia? Pesan? Bima menunduk. Tapi perlahan, ia berkata, aku tak menyentuh kehormatannya. Aku hanya menyentuh hatinya. Suara Bima datar, tapi cukup untuk membuat tangan Suandaka bergetar. Seketika, meja besi di depannya ditendang hingga terbalik. Sombong kau. 2 penjaga langsung memukul Bima di sisi rusuk. Ia terbatuk, darah merembes dari mulutnya. Tapi ia tidak meringis. Justru matanya makin tajam. Aku tak butuh dibebaskan jika harus mengkhianati orang yang kucintai. Kalimat itu menggantung di udara. Suandaka mematung. Ia tahu, lelaki seperti ini lebih sulit ditaklukkan dibanding pasukan perang sekalipun. Di saat yang sama, di ruang rahasia perpustakaan istana, Rani duduk di antara tumpukan gulungan tua dan buku-buku bersampul emas. Ia tak sendiri. Di hadapannya, seorang wanita tua bertubuh mungil, berjubah putih, duduk dengan tenang. Namanya Nyai Giarsih. Guru sastra istana sekaligus penyimpan rahasia leluhur. Aku tahu kau datang untuk memintaku mencari celah hukum, ujar Nyai Giarsih sambil menyesap tehnya. Aku ingin membebaskan Bima. Tanpa mengguncang tahta. Tanpa membuka konflik. Nyai Giarsih menatap tajam. Lalu, kau ingin aku membuka jalur hukum yang selama ini tertutup bagi rakyat kecil? Rani mengangguk. Aku tahu, nenek moyang kita menulis hukum alternatif. Hukum warisan rakyat. Tidak resmi, tapi diakui para leluhur. Nyai Giarsih tertawa kecil. Kau memang benar-benar anak ibumu. Keras kepala sekaligus berani. Ia membuka sebuah gulungan usang, lalu menunjuk satu bagian. Dulu, jika seorang tahanan kerajaan ditangkap karena menolong darah biru, dan darah biru itu bersaksi secara terbuka, maka semua tuduhan gugur, asal kesaksian diberikan sebelum hari penobatan musiman. Dan penobatan itu, 3 hari lagi. Nyai Giarsih menutup gulungan. Ya. Tapi kau harus bersaksi di hadapan Dewan Warisan. Tempat para tetua yang menyimpan naskah asli hukum kerajaan. Bukan di depan raja. Di mana tempatnya? Di bawah sumur tua, di kuil awan biru. Rani berdiri. Napasnya bergetar. Aku akan ke sana malam ini. Perjalanan itu tak mudah, Putri. Banyak mata akan mengikutimu. Rani menggenggam kalung duplikat ibunya. Yang asli, kini ada di tangan Bima. Aku tak akan mundur. Jika mereka menganggap cintaku dosa, maka aku akan menuliskannya jadi hukum. Malam pun tiba. Di dalam sel, Bima mendengar suara gerbang utama terbuka. Langkah tergesa. Lalu suara perempuan yang tak asing. Aku ingin melihat tahanan itu sekarang juga. Ini perintah langsung dari darah utama.
Bima mencoba berdiri. Dan di balik jeruji, muncul wajah yang selama ini ia pikir hanya bisa ia temui lewat mimpi. Rani. Tubuhnya tertutup jubah besar. Tapi di balik tatapan matanya, menyala api keputusan. Aku datang bukan untuk menghiburmu, katanya tegas. Aku datang untuk mengubah semuanya. Kau gila, bisik Bima pelan. Rani tersenyum. Aku waras untuk pertama kalinya. Dan sebelum penjaga sempat menghentikannya, Rani menyelipkan secari kertas ke tangan Bima. Baca saat kau sendiri. Itu bukan surat cinta, tapi awal dari peperangan yang lebih besar. Di tempat lain, di ruang pertemuan tertutup, Panglima Swandaka menemui Raja dalam gelap. Putrimu telah bergerak, Paduka. Dia hendak membuka hukum warisan. Jika dia berhasil, maka pemuda miskin itu akan dibebaskan dengan sah. Raja menarik napas panjang. Lalu berbisik dingin, kalau begitu bunuh dia sebelum hukum itu disahkan. Langit belum benar-benar gelap ketika suara pelan kaki kuda terdengar dari sisi timur taman belakang istana. Angin membawa bau rumput basah dan aroma kayu dibakar dari dapur istana. Di balik tembok bayangan, di antara sela-sela perdu dan semak beracun yang sengaja ditanam untuk melindungi batas istana dari penyusup, sosok Rani berdiri dengan tubuh gemetar menahan dingin. Ia tak sendiri. Di belakangnya, seorang dayang setia, Mayang, membawa keranjang rotan yang tampak biasa. Tapi di dalamnya bukan buah, bukan pakaian, melainkan dokumen kuno, segel pusaka, dan satu benda logam kecil berbentuk bunga mekar, kunci ruang bawah tanah kuil awan biru. Kau masih bisa mundur, putri, bisik Mayang. Sekali keluar malam ini, kau bukan lagi putri yang ditunggu dalam jamuan istana. Kau akan jadi buruan. Rani tidak menjawab. Ia hanya memandangi langit sejenak. Bulan hampir separuh, seperti tak berani menyinari penuh malam yang akan ditulisi pengkhianatan. Aku sudah melewati batas saat pertama kali menatap Bima bukan sebagai rakyat, tapi sebagai manusia, bisiknya. Ini bukan pelarian, Mayang. Ini perjalanan pulang ke takdir yang seharusnya. Mereka mulai bergerak. Di tangan Rani sudah tergenggam kuat surat sah perintah kuno yang ia salin dari perpustakaan rahasia. Isinya adalah hak darah biru untuk membawa pengaduan ke Dewan Warisan. Tapi waktu tak berpihak. Dari menara pengawas, suara peluit panjang melengking. Prajurit. Mereka tahu ada gerakan tak biasa di taman belakang. Lari, seru Rani. Mereka berlari memotong jalur semak. Gaun Rani tersangkut duri, robek sebagian. Kakinya luka terkena akar tajam. Tapi ia tak mengeluh. Ini bukan luka pertama, dan ia tahu bukan yang terakhir. Mayang melempar keranjang ke semak sebelum ia tertangkap. Sementara Rani berhasil melompat ke celah di dinding belakang, lubang tua yang dulu pernah ia gunakan saat kecil bermain sembunyi-sembunyian. Namun begitu ia keluar, seseorang menunggu. Panglima Swandaka. Berdiri seperti bayangan. Tanpa senyum. Tanpa suara. Aku sudah tahu rute itu, putri, ucapnya pelan. Aku tahu karena aku yang membangunnya. Rani berdiri dengan napas tak teratur. Tapi tatapannya tak goyah. Maka seharusnya kau juga tahu bahwa aku punya hak untuk memilih jalanku. Swandaka menarik pedang perlahan. Tapi tidak mengarah ke Rani. Ia mengangkatnya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Aku tak akan menahanmu malam ini. Karena jika aku lakukan, aku hanya akan menunda revolusi. Bukan mencegahnya.
Rani sempat terkejut. Tapi ia paham, orang-orang seperti Swandaka hanya tunduk pada kekuasaan. Dan malam ini, kekuasaan yang mereka takutkan bukan raja, melainkan kebenaran yang mulai menyebar. Kau akan diawasi, kata Swandaka lagi. Setiap tapak langkahmu akan dicatat. Dan jika kau gagal, bukan hanya kau, tapi semua yang membantu akan lenyap dari sejarah. Maka aku pastikan aku tidak akan gagal. Rani berlari. Meninggalkan bayangannya sendiri di istana. Meninggalkan kenyamanan, meninggalkan gelar. Kini yang ia miliki hanya surat, nama, dan kebenaran. Sementara itu, di penjara bawah tanah, Bima membuka kertas yang diselipkan Rani malam sebelumnya. Di dalamnya hanya satu kalimat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Temui aku di kuil awan biru sebelum fajar ketiga. Di sana takdir kita akan ditentukan. Ia menatap dinding lembab di sekelilingnya. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara air menetes dan suara tikus melintasi jeruji. Tapi pikirannya hanya satu, ia harus keluar dari tempat ini. Dan tiba-tiba, keajaiban kecil terjadi. Penjaga yang biasa membawakan makan siang, kali ini hanya menaruh nampan dan berlalu tanpa mengunci pintu jeruji besi. Suara kuncinya sudah tak terdengar. Biasanya ada dentingan. Kali ini, hening. Bima tak membuang waktu. Ia dorong pelan jeruji itu. Dan benar saja, terbuka. Tapi ia tahu, ini bukan kelalaian. Ini adalah pertanda. Seseorang di dalam istana ingin ia pergi. Seseorang yang melanggar aturan. Seseorang yang mungkin percaya bahwa cinta lebih kuat dari tahta. Ia merangkak pelan ke lorong, melintasi bayang-bayang dan menara pengawas bawah. Beberapa lorong ia lewati sambil menahan napas, mendekap dinding agar tak terlihat dari selap pintu besi. Napasnya cepat, tapi langkahnya tetap. Saat ia berhasil keluar dari terowongan belakang dan menembus hutan kecil di belakang istana, ia hanya berkata lirih, "Allah bimbing aku agar sampai padanya sebelum fajar ketiga." Sementara itu, di sisi lain hutan, Rani terus menunggang kuda. Pakaian istananya kini berlapis kain rakyat biasa, rambutnya dikepang sederhana, dan wajahnya tak berhias apapun kecuali debu dan peluh. Ia berhenti sejenak di sebuah jembatan bambu tua. Di sana, ia bertemu dengan orang yang sudah menunggunya. Seorang lelaki tua bertubuh kecil, berjanggut putih, dengan tatapan tajam seolah bisa menembus jiwa. "Kau datang, cucu sang pemilik kebenaran," ucapnya lirih. Rani turun dari kuda. "Aku datang untuk memohon jalan. Agar cinta yang benar tak dihukum oleh kebohongan kekuasaan." Orang tua itu mengangguk. Jalan menuju kuil awan biru hanya bisa ditempuh oleh mereka yang membawa hati jujur dan tubuh bersih dari dendam. Malam ini, langit akan menjadi saksi apakah darah biru bisa membasuh dosa sejarah atau menambah luka pada takdir. Rani mengikuti langkah lelaki tua itu menuruni lereng menuju lembah awan. Dan malam pun mulai berganti. Bayangan-bayangan menghilang. Tapi satu cahaya terus menyala di dalam hati mereka. Dan Bima masih terus berlari di antara akar, duri, dan semak. Sebab ia tahu, jika ia terlambat satu fajar saja, Rani akan berdiri sendirian di hadapan hukum yang bisa menghapus nyawanya dari dunia. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan pinus yang berdiri rapat. Embun turun seperti hujan tipis, membasahi tanah berlumut yang menjadi satu-satunya jalan setapak menuju kuil awan biru. Rani berdiri di hadapan gerbang tua berukir naga langit. Di kiri dan kanannya berdiri dua penjaga berjubah putih,
mengenakan penutup kepala dari kain kasar. Tatapan mereka tajam tapi tak bermusuhan. Mereka mengenali wajah itu. Wajah keturunan darah utama yang jarang menginjakan kaki ke tempat para pelindung hukum leluhur. "Kau datang dengan tangan kosong?" tanya salah satu penjaga. Rani mengangguk. "Kecuali hati dan niat yang kupendam selama bertahun-tahun." Mereka membuka gerbang tanpa satu kata pun lagi. Di dalam, cahaya lentera menggantung rendah dari langit-langit batu. Dinding kuil penuh ukiran sejarah, perang, pengkhianatan, persatuan, dan sumpah para pendiri tanah ini. Di ujung aula utama, ada 7 kursi kayu hitam. Di atasnya duduk 7 tetua. Usia mereka tidak bisa ditebak pasti, tapi keriput dan sorot mata mereka memancarkan pengalaman yang jauh melampaui umur manusia biasa. Rani melangkah ke tengah ruangan. Langkahnya ringan tapi penuh gemetar. Ia tahu, setiap kata yang akan keluar dari mulutnya malam ini bisa menyelamatkan atau menghancurkan segalanya. "Aku Rani Elindra, cucu dari Sri Bagaskara, cicit dari Dewi Limantara. Aku datang bukan membawa nama istana, tapi membawa luka rakyat yang pernah tersingkir karena hukum yang dimonopoli." Tetua pertama menatapnya. "Kau tahu bahwa datang ke sini tanpa izin raja adalah pengkhianatan?" "Aku tahu. Tapi membiarkan rakyat tertindas oleh hukum yang tak berpihak, itu lebih layak disebut pengkhianatan." Para tetua saling pandang. "Katakan, apa yang ingin kau ajukan?" Rani mengeluarkan gulungan surat dari balik jubahnya. Ia meletakkannya di atas batu persembahan. Ini salinan dari pasal warisan hukum leluhur. Tertulis bahwa jika seorang rakyat jelata menyelamatkan nyawa darah utama dari ancaman bahaya, maka ia tak boleh dihukum oleh pengadilan istana, kecuali telah terbukti secara sah mencemarkan kehormatan. "Dan apakah rakyat yang kau bela telah menyelamatkanmu?" Rani menarik napas. "Lebih dari itu, dia menyelamatkanku dari kesombongan, dari keterasingan, dari luka batin yang selama ini kusimpan. Dia menyelamatkan jiwaku." Sejenak sunyi. Tetua kedua berkata pelan, "Kau mencintainya?" "Ya," jawab Rani tanpa ragu. "Dan apakah kau yakin cintamu bukan hasil pelarian dari tekanan istana?" Rani menggeleng. "Aku tahu beda antara pelarian dan penemuan. Aku tak lari dari istana. Aku menemukan rumahku dalam hatinya." Salah satu tetua berdiri, berjalan ke arah lentera tua. Ia mengangkat cawan kecil berisi air murni dan menumpahkannya ke batu. "Jika pengakuanmu benar, maka pemuda itu harus hadir sebelum fajar ketiga. Hanya dengan kehadirannya, kebenaranmu bisa diikat menjadi hukum." Rani menunduk. Ia sedang menuju kemari. Tetua itu menatap langit. Waktu tinggal beberapa jam. Di sisi lain hutan, tubuh Bima sudah tak lagi melangkah, tapi merayap. Kakinya berdarah, pakaiannya robek, dan setiap napas terasa seperti bara dalam paru-paru. Tapi pikirannya hanya satu, Rani. Ia menuruni lereng terjal, menyusuri jalur rahasia yang dulu hanya dikenal oleh para pengembara dan pemburu. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari balik kabut. Bima berdiri terhuyung. Matanya mencari arah. Dan dari balik pepohonan muncul sesosok tubuh kecil Mayang. "Aku datang mencarimu," kata Mayang pelan. "Kau harus cepat. Rani sudah di kuil. Jika kau tak sampai sebelum matahari menyentuh lantai kuil, mereka akan menolak pengaduan." "Tunjukkan jalannya," ucap Bima lemah. Mayang meraih tangan Bima dan membantunya berjalan. Di belakang mereka, suara-suara mulai terdengar. Derap kuda.
Suara baja bertemu baja. Pasukan istana. Mereka mengejarmu, bisik Mayang. Kau punya waktu sangat sedikit. Bima memaksakan langkahnya. Luka di pahanya terasa seperti robekan besar. Tapi ia terus maju. Di benaknya, hanya satu kalimat yang menggemakan kekuatan. Aku tak akan membiarkannya berdiri sendiri. Di kuil awan biru, para tetua sudah mulai berdoa. Lentera utama diturunkan. Abu dupa menyebar pelan. Di luar aula, Rani berdiri di tangga batu. Matanya menatap langit yang mulai memerah. Fajar pertama hampir datang. "Di mana kau, Bima?" bisiknya. Lalu, suara gemuruh datang dari bawah. Beberapa penjaga kuil berlarian ke arah gerbang. Dan dari balik kabut, muncul siluet tubuh tinggi yang tertatih, diseret oleh seorang perempuan muda. "Bima!" teriak Rani. Ia berlari menuruni tangga. Bima terhuyung, tapi senyum tak lepas dari wajahnya. "Aku datang seperti janjiku." Dan di hadapan para tetua, Rani memegang tangan Bima dan berkata dengan suara lantang, "Inilah orang yang kusebut rumah. Yang menyelamatkanku bukan hanya dari kematian, tapi dari kehidupan yang hampa." Salah satu tetua mengambil tongkat dan memukul lantai batu 3 kali. "Kami mendengar, kami mencatat, kami menyaksikan. Hukum ini sah. Pemuda ini bebas dari segala tuduhan istana." Namun sebelum gema itu berhenti, suara lain memecah ketenangan. "Tidak." Seseorang berdiri di ambang pintu. Raja. Didampingi Panglima Swandaka. Semua orang membeku. Rani menatap ayahnya, tubuhnya bergetar. Tapi ia berdiri tegak. "Ayahanda, aku tahu kau akan datang. Tapi malam ini, aku bukan lagi hanya putrimu. Aku adalah suara yang selama ini tak terdengar dalam istana." Raja tidak berbicara. Ia hanya melangkah maju, lalu berdiri di hadapan Bima. "Kau yang membuat anakku bicara seperti ini?" Bima mengangguk pelan. "Aku tak memaksanya. Aku hanya mencintainya." Hening panjang menguasai aula. Raja menatap lentera yang mulai padam, lalu menghela napas. "Kalau begitu, mari kita lihat, apakah cinta bisa menyelamatkanmu dari kekuasaan." Hening menggantung di ruang kuil awan biru. Lentera utama telah padam. Kabut fajar mulai merambat masuk ke celah-celah batu. Dan di tengah semua itu, dua mata saling menatap. Mata raja yang menyimpan badai tak terucap, dan mata Bima yang tak bergeming meski tubuhnya nyaris roboh karena luka dan lelah. Rani berdiri di antara keduanya. Tubuhnya tegak, tapi tangan kirinya menggenggam erat tangan Bima yang dingin dan gemetar. "Ayahanda," suara Rani pelan tapi tegas. "Bima bukan ancaman bagi istana. Ia bukan pemberontak. Ia hanya seseorang yang ditakdirkan hadir dalam hidupku untuk menunjukkan jalan yang benar." Raja mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua yang hadir diam. "Kau bicara tentang takdir, tapi kau lupa bahwa takdir seorang putri kerajaan telah ditulis sejak ia dilahirkan." "Ditulis oleh siapa?" Rani menantang. "Oleh leluhur yang melindungi, atau oleh penguasa yang takut kehilangan kendali?" Swandaka melangkah maju. "Paduka Raja, izinkan hamba membawa pemuda ini kembali ke istana. Ia harus diadili oleh pengadilan resmi." Namun sebelum Raja menjawab, tetua ketiga dari kuil berdiri. "Maafkan hamba, Paduka. Tempat ini bukan berada di bawah yurisdiksi istana." Kuil awan biru berdiri sebelum tahta kerajaan pertama dibangun.
Hukum di sini lebih tua dari mahkota Paduka. Suara itu seperti pukulan keras. Suandaka tampak hendak membantah, namun tatapan para tetua membuatnya menunduk. Raja tak langsung bicara. Ia melangkah perlahan, mendekati Bima. Apa yang kau lihat dari anakku, yang tidak bisa diberikan oleh pangeran-pangeran dari utara, dari selatan, dari barat yang kaya raya? Bima menatapnya. Suaranya parau, tapi penuh keyakinan. Aku melihat luka yang tak pernah disembuhkan oleh kemewahan. Aku melihat hati yang terkurung oleh aturan. Aku melihat jiwa yang mencari kebebasan, dan aku ingin menjadi tempat ia bisa pulang. Raja diam. Lama. Lalu, ia menoleh ke Rani. Dan kau memilih hidup seperti rakyat jelata, kehilangan gelar, kekayaan, pengaruh hanya demi cinta ini? Aku tidak kehilangan apa-apa, ucap Rani. Karena yang semu tak pernah benar-benar milikku. Yang nyata adalah ketika aku bisa tertawa di pelukan orang yang mencintaiku apa adanya. Bukan karena mahkota di kepalaku. Lentera kecil di sudut aula menyala pelan, seperti menyambut jawaban itu dengan angin dari langit. Salah satu tetua mengambil kotak kayu dan membukanya. Di dalamnya ada gulungan kain berisi segel perjanjian kuno. Jika Paduka Raja berkenan, ujar tetua itu, perkenankan kami mengusulkan solusi adat. Izinkan Rani melepas hak istananya secara sah dan menjadi rakyat biasa. Maka Bima pun akan bebas tanpa menjadi ancaman. Cinta mereka akan menjadi bagian dari tanah ini, bukan dari kekuasaan. Raja terdiam. Dadanya naik turun. Ini bukan soal anak semata. Ini soal garis warisan, harga diri, dan sejarah yang akan tertulis. Namun sebelum ia menjawab, suara dentuman keras terdengar dari luar kuil. Pintu utama didobrak. Puluhan prajurit bersenjata lengkap masuk, dipimpin oleh Adipati Arya, saudara ipar raja, yang selama ini mengincar tahta jika raja wafat tanpa penerus. Maaf, Paduka, serunya lantang. Hamba tidak bisa membiarkan keputusan sembrono merusak tatanan kerajaan. Pemuda itu harus mati. Dan Putri Rani harus dikembalikan ke istana. Para tetua berdiri bersamaan. Beberapa penjaga kuil menarik pedang. Situasi menjadi tegang. Suasana sakral berubah jadi ladang api dalam hitungan detik. Rani maju satu langkah. Adipati Arya. Jika kau menyentuhnya, kau bukan hanya menyerang seorang pemuda. Kau menyerang hukum leluhur. Kuil ini dilindungi oleh sumpah darah 7 raja terdahulu. Omong kosong, teriak Adipati. Hukum lama tidak berlaku di zaman ini. Kekuasaan ada di tangan siapa yang menggenggam pasukan. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat untuk menangkap Bima. Namun sebelum pedang bisa bergerak, Raja mengangkat tongkat emasnya dan menghentakkan ke lantai 3 kali. Berhenti. Semua orang diam. Raja melangkah ke tengah. Aku, Raja Langit ke-9, pemegang warisan darah Limantara, memutuskan malam ini bahwa cinta ini akan menjadi hukum baru. Ia menoleh ke Adipati Arya. Kau menginginkan tahta? Ambillah jika kau ingin mencurinya di tengah malam. Tapi kau akan menjadi raja yang dicatat dalam sejarah sebagai pengkhianat. Bukan pemimpin. Adipati menggertakkan gigi. Tapi ia tahu, jika ia melawan di sini, di tanah kuil, dengan para tetua menyaksikan, maka seluruh dukungan rakyat akan hilang. Ia mundur perlahan, lalu pergi bersama pasukannya. Bima terduduk. Luka di kakinya kembali terbuka. Tapi hatinya hangat.
Rani berlutut di sampingnya, memeluknya pelan. "Kau sudah menang," bisik Rani. "Belum," ujar Bima lemah. "Kita baru memulai." Raja menghampiri keduanya. Ia menatap wajah Bima, lalu Rani. "Aku kehilangan seorang putri malam ini," katanya. Rani menunduk. Tapi Raja melanjutkan. "Dan aku mendapatkan seorang anak." Bima menoleh. Mata mereka bertemu. "Jangan kecewakan dia," kata Raja. "Atau aku akan jadi musuh yang lebih buruk dari Adipati Arya." Bima mengangguk. "Aku akan melindunginya sampai napasku yang terakhir." Dan malam itu, di kuil awan biru, cinta yang nyaris hancur di bawah kaki kekuasaan, berdiri tegak dan tercatat sebagai hukum baru. Bukan hukum tentang darah, tapi tentang keberanian memperjuangkan cinta sejati. Langit fajar menyemburatkan warna merah saga di atas kuil awan biru. Kabut tipis menggantung di sela-sela pinus, seperti selendang lembut yang menari di atas tanah penuh sejarah. Di dalam ruang suci, keheningan berubah menjadi kelegaan. Namun di balik itu semua, tak ada yang benar-benar usai. Setelah malam penuh ketegangan, Rani dan Bima ditempatkan di ruang tamu kehormatan kuil. Di sana mereka diberi pakaian bersih, obat untuk luka Bima, dan jamuan sederhana berupa bubur panas dan teh dari akar bunga bulan. Tapi Bima hampir tak bisa menelan apapun. Luka fisik bisa diobati, tapi luka batin karena peristiwa tadi masih mengendap seperti racun dalam darah. Rani duduk di sebelahnya, menggenggam tangan Bima erat-erat. "Aku takkan biarkan siapapun menyakitimu lagi," bisiknya. Bima mengangguk, tapi ada kegelisahan di matanya. Ia tahu, Adipati Arya bukan tipe pria yang mundur tanpa rencana. Kekalahan malam tadi hanya awal dari badai yang lebih besar. Dan benar saja. Pagi itu, ketika mereka bersiap meninggalkan kuil untuk turun ke desa, kabar buruk datang bersama kurir berkuda. Kurir itu lusuh, napasnya terbata, wajahnya pucat pasi. "Istana dibakar," katanya lirih. Semua mata membelalak. Raja yang sedang berada di serambi kuil langsung berdiri. "Apa kau bilang?" "Ya, Paduka, sebagian istana terbakar. Penjaga utama dibunuh. Bendera kerajaan diturunkan. Adipati Arya mengumumkan bahwa Paduka sudah wafat dan ia mengambil alih tahta." Suasana seketika mencekam. Rani menatap ayahnya. Ini ulahnya, dia ingin semua bukti pengakuan semalam hilang. Tetua kuil segera memanggil semua penunggu hukum dan pemegang warisan. Jika yang Paduka alami adalah kudeta, maka hukum akan berpihak pada kebenaran, ucap salah satu tetua. Tapi Paduka harus menunjukkan diri pada rakyat sebelum Adipati menyebar lebih banyak fitnah. Raja mengangguk pelan. "Aku akan turun ke desa. Tapi aku tak bisa sendiri. Aku butuh 2 saksi penting. Seseorang dari kuil, dan seseorang dari luar istana." Mata semua orang tertuju pada Bima. Bima tersentak. Ia yang biasanya hanya menjadi bayangan di antara gemerlap kehidupan, kini menjadi poros perubahan. Tapi ia tak menolak. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, bukan hanya cintanya yang terenggut, tapi juga kehormatan dan masa depan banyak orang. Mereka turun ke desa saat matahari sudah tinggi. Rakyat desa Telaga Hitam berkumpul di alun-alun yang kecil dan berdebu. Raut wajah mereka campur aduk antara harap dan cemas. Ketika rombongan dari kuil datang, dan Raja muncul dengan jubah putih dan tongkat emasnya, kerumunan langsung sujud. Namun hanya sebentar. Karena dari arah timur, debu mengepul.
pasukan berkuda datang membawa panji-panji baru, warna merah darah dengan simbol ular berkepala dua. Adipati Arya tiba, di atas kudanya yang hitam kelam. Ia mengenakan baju perang dan mahkota perak yang bukan miliknya. "Hentikan pertunjukan ini," teriaknya lantang. "Raja telah wafat. Yang kau lihat itu hanya bayangan." Penyihir kuil awan biru. Raja melangkah maju. "Aku hidup, Arya. Dan kau tahu, di hadapan rakyat dan para tetua, dustamu tak akan bisa bertahan." Arya tertawa sinis. "Jika kau memang hidup, buktikan dengan darah." Ia mengangkat pedang, memberi aba-aba. Pasukannya langsung menyerbu. Namun raja tidak gentar. Ia hanya mengangkat tongkat dan menghentakkan ke tanah. Dari balik pepohonan, ratusan penduduk desa keluar membawa senjata seadanya, parang, tombak kayu, bahkan obor. Mereka adalah rakyat yang setia, yang selama ini diam karena takut, kini bangkit karena cinta dan kebenaran. Pertempuran tak bisa dihindari. Bima melindungi Rani yang tetap berdiri tegak, menyuarakan keberanian dari tengah kerumunan. "Jangan takut. Ini tanah kita. Ini darah kita. Jangan biarkan pengkhianat menginjak kehormatan kita." Suandaka, Panglima Lama, memimpin pasukan kerajaan yang masih setia pada raja. Mereka bertempur melawan pasukan Adipati dengan gigih. Darah tumpah. Jeritan menggema. Tapi semangat kebenaran tak bisa dipadamkan. Di tengah kekacauan, Adipati Arya mencoba menyerang raja langsung. Namun sebelum pedangnya mencapai tubuh tua itu, Bima muncul, menghalangi dengan tubuhnya sendiri. Pedang Adipati menembus bahu Bima. Rani berteriak. Bima tersungkur, tapi tak roboh. Dengan sisa tenaga, ia menarik pedang dari bahunya, lalu menatap Adipati Arya. "Kau ingin membungkam kebenaran dengan darah," katanya lemah. "Maka biarkan darahku menjadi api yang membakar semua kebusukanmu." Dan dalam satu gerakan cepat, Bima menebas tali pelana kuda Adipati. Tubuh Adipati terjungkal, pedangnya terlepas. Rakyat mengelilinginya. Ia tahu, semuanya telah berakhir. Senja datang. Bau darah masih menyelimuti tanah. Tapi rakyat bersorak. Raja kembali ke istana. Mahkota dibersihkan dari noda pengkhianatan. Dan di antara semua kejadian, di ruang pengobatan sederhana, Bima terbaring dengan tubuh penuh perban. Rani duduk di sisinya, memegang tangan pemuda yang telah mempertaruhkan segalanya. "Kau gila," bisiknya. "Aku hanya mencintaimu," jawab Bima pelan. Air mata Rani jatuh, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena bersyukur. Di luar jendela, langit bersih. Burung-burung malam mulai terbang rendah. Dunia yang baru telah lahir. Dan cinta yang mereka perjuangkan, tak lagi hanya tentang dua insan, tapi tentang keberanian melawan ketidakadilan, dan harapan untuk hidup yang lebih jujur. Musim berganti. Hujan pertama jatuh di atas atap istana yang telah dibangun kembali. Bunga-bunga putih bermekaran di halaman barat, tempat di mana dahulu Adipati Arya menjatuhkan benderanya yang terakhir. Di bawah langit yang bersih, kehidupan baru mulai tumbuh. Bima berjalan perlahan menyusuri lorong batu yang pernah ia masuki sebagai seorang asing. Kini, ia menyentuh dinding-dinding itu dengan hati yang tenang. Di balik luka di bahunya, tersimpan jejak perjuangan yang tak bisa dibayar oleh emas ataupun gelar. Di ujung lorong, pintu besar terbuka. Rani menunggu di sana. Ia mengenakan pakaian sederhana dari kain lembut, rambutnya digelung setengah,
dan senyum kecil terpahat di bibirnya. Di sampingnya berdiri sang raja, ayahnya, yang kini terlihat jauh lebih tua, tapi juga lebih damai. "Siapkah kau mengemban ini, Bima?" tanya raja perlahan, sembari menunjukkan gulungan kain berisi stempel kerajaan. Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap Rani, lalu ke langit di atas. Di sana, burung-burung melintas dengan sayap terbuka, bebas dan tak terbebani. "Aku tidak pernah bermimpi menjadi bagian dari istana," katanya. "Aku hanya ingin menjaga Rani. Jika untuk itu aku harus menjadi bagian dari kerajaan ini, maka aku akan belajar." Raja menyerahkan gulungan itu. "Aku tidak mewariskan tahta padamu. Tapi aku mempercayakan sesuatu yang lebih besar, rakyat. Mereka bukan butuh pemimpin yang tinggi di singgasana. Mereka butuh telinga yang mendengar dan hati yang mengerti." Bima mengangguk. Ia menerima kain itu dengan kedua tangan, lalu membungkuk dalam-dalam, bukan karena gelar, tapi karena rasa hormat yang tulus. 2 musim berlalu sejak kudeta digagalkan. Rakyat desa Telaga Hitam hidup lebih sejahtera. Pajak diturunkan. Lahan-lahan tandus dibuka menjadi sawah. Dan jalan menuju kuil awan biru diaspal agar peziarah dari pelosok bisa datang dengan mudah. Di tengah semua itu, di sebuah rumah kayu sederhana di kaki bukit, Bima dan Rani tinggal. Mereka tidak memilih hidup di dalam istana, meski pintu istana selalu terbuka untuk mereka. Disitulah Rani melahirkan anak pertama mereka. Seorang bayi laki-laki dengan mata bulat dan kulit hangat seperti ibunya. Mereka menamainya Arindra, yang berarti cahaya dari hati. Saat Rani terbaring di pembaringan, Bima menggenggam tangan kecil anaknya. Di wajahnya tercermin ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Lihatlah, nak," bisiknya, "kau lahir dari cinta yang berdarah, dari luka yang disembuhkan oleh kejujuran. Dan aku bersumpah, aku akan membesarkanmu bukan sebagai pewaris tahta, tapi sebagai pewaris hati yang berani memilih kebenaran." Di luar rumah itu, pelangi terbentang di antara kabut dan hujan. Warga desa berdatangan, membawa hadiah kecil, keranjang buah, seikat bunga liar, bahkan roti hangat yang dibungkus daun pisang. Tak ada perayaan besar. Tapi ada tawa. Ada pelukan. Dan ada air mata bahagia. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Arindra tumbuh. Dan cerita tentang ayahnya, si pemuda miskin yang menyelamatkan gadis misterius di hutan, kini diceritakan di pasar, di sekolah, di malam-malam di sekitar api unggun. Di kuil awan biru, para tetua menuliskan ulang sejarah. Mereka mengabadikan peristiwa itu bukan hanya sebagai kudeta gagal, tapi sebagai awal dari era hati terbuka. Sebuah masa di mana darah kerajaan bukan lagi syarat menjadi mulia, tapi keberanian mencintai dan melindungi. Di balik semuanya, Rani dan Bima tahu, kebahagiaan mereka bukanlah hasil akhir, melainkan proses panjang yang terus dirawat. Tak ada hari tanpa tantangan. Tapi cinta mereka telah diuji oleh api dan badai. Dan kini, mereka berjalan di atas tanah yang pernah penuh luka, dengan kepala tegak dan hati ringan. Dan begitulah. Dari pertemuan tak disengaja di hutan sunyi, dari luka seorang gadis yang nyaris kehilangan nyawa, dari tangan seorang pemuda miskin yang tak pernah berharap apa-apa, telah lahir kisah yang mengubah arah kerajaan. Bukan karena kekuatan. Bukan karena gelar. Tapi karena satu hal kecil yang tak bisa dikalahkan oleh pedang ataupun tahta. Cinta yang tulus. Dan dari cinta itulah, negeri kembali damai, dan dunia tak lagi memandang rendah mereka yang sederhana. Karena sesungguhnya,
Di balik tubuh yang penuh debu dan tangan yang kasar bisa tersembunyi jiwa yang paling mulia.